pernah main ular tangga nggak sih? Oh, pastilah zaman kecil dulu ya. Iya kan? Coba deh diinget-inget lagi. Uniknya permainan itu kan kita sama sekali nggak butuh strategi kan? Betul, nggak ada keahlian apa-apa. Nggak ada, cuma lempar dadu, terus ya pasrah aja, benar-benar untung-untungan. Tapi di balik sederhananya itu, ular tangga itu sebenarnya penuh pesan moral yang gamblang banget. Iya, iya. Tangga dan ular itu. Nah, kalau mendarat di tangga, itu hadiah buat perbuatan baik, kita naik. Kalau kena ular, itu hukuman dosa, kita melorot. Kayak model karma versi super simple. Bisa dibilang begitu. Nah, sekarang coba bayangin, gimana kalau ide ini, bahwa sebuah permainan punya moral dan bisa ngajarin kita soal masyarakat, kita terapkan dalam skala yang jauh lebih besar. Tepat sekali. Dan ini bukan sekedar metafora loh. Oh iya. Iya, materi yang kita punya hari ini, itu membawa kita ke satu pertanyaan raksasa. Bisakah kita pakai struktur permainan, lengkap dengan aturan, tujuan, dan strateginya, untuk memahami atau bahkan merancang masyarakat? Atau bahkan merancang sebuah masyarakat yang adil dan bermoral. Para filsuf, ekonom, sampai perancang sistem modern itu udah lama banget pakai logika permainan buat membedah konsep-konsep berat. Seperti? Kontrak sosial, keadilan, kerjasama. Jadi, kita akan telusuri perjalanan ide ini. Dari eksperimen pikiran para filsuf zaman dulu, sampai penerapannya di dunia modern yang kita kenal sebagai gamifikasi. Oke, menarik. Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Kita mundur jauh ke abad ke-17. Ke Thomas Hobbes. Yap, Thomas Hobbes. Dia ini kan hidup di tengah perang saudara di Inggris yang brutal banget. Jadi pandangannya soal sifat dasar manusia itu, wah, pesimis sekali. Pesimis banget? Dia membayangkan kondisi alamiah manusia, tanpa aturan, tanpa pemerintah, itu sebagai perang semua melawan semua. Benar. Kata-kata dia yang terkenal itu, hidup dalam kondisi itu sendirian, miskin, keji, brutal, dan singkat. Ngeri ya? Sangat ngeri. Dan bagi Hobbes, solusinya cuma satu. Kita semua harus setuju untuk tunduk pada sebuah Leviathan. Leviathan maksudnya monster laut. Hampir. Maksudnya sebuah otoritas berdaulat, penguasa yang punya kuasa penuh buat memaksakan aturan. Perannya mirip banget kayak wasit super galak dalam sebuah permainan. Oke. Wasit yang memastikan nggak ada yang curang. Betul, nggak ada yang saling sikut, karena kalau dibiarkan semua orang bakal celaka. Menurut Hobbes, ini bukan soal moral, tapi pilihan paling rasional untuk keluar dari apa yang sekarang kita sebut prisoner's dilemma dalam skala massal. Tunggu, jadi intinya Hobbes itu bilang manusia dasarnya egois. Jadi kita butuh polisi atau wasit galak itu biar nggak saling hancurin diri. Tapi kan nggak semua filsuf sepesimis itu kan? Betul sekali. Sekitar 1 abad setelah Hobbes, muncul Jean-Jacques Rousseau. Nah, Dia datang dengan model permainan yang sama sekali berbeda. Dia nggak melihatnya sebagai dilema tahanan, tapi sebagai apa yang disebut stag hunt. stag hunt, perburuan rusa. Iya, coba Anda bayangkan skenarionya. Ada 2 pemburu di hutan. Mereka punya 2 pilihan. Pilihan pertama, mereka bisa kerjasama, Oke, mengepung dan menangkap seekor rusa. Kalau berhasil, hasilnya besar, cukup buat makan berhari-hari bagi keduanya. pilihan kedua. Pilihan kedua, salah satu dari mereka bisa tiba-tiba keluar formasi buat nangkap kelinci yang kebetulan lewat. Hasilnya kecil, cuma cukup buat dia sendiri, tapi pasti dapat. Oh oke, ini menarik. Jadi bedanya dengan dilema tahanan tadi apa? Kalau di sana kan mengkhianati teman itu selalu jadi pilihan terbaik buat diri sendiri kan? Betul. Kalau di sini, kerjasama sebenarnya bisa jadi yang terbaik buat semua. Tapi kita harus yakin teman kita nggak egois dan milih ambil kelinci sendirian. Gitu kan? Cepat. Kalau teman kita kabur ngejar kelinci, kita yang setia nungguin rusa malah nggak dapat apa-apa. Persis. Poin kuncinya adalah kepercayaan. Model stag hunt ini nunjukin kalau kerjasama sosial itu punya potensi hasil yang jauh lebih besar, tapi juga punya risiko yang lebih tinggi kalau kepercayaan itu nggak ada. Jadi, baik Hobbes maupun Rousseau, mereka sama-sama pakai logika permainan buat menjelaskan kenapa masyarakat teratur itu masuk akal. Benar? Bedanya, Hobbes fokus pada cara mengendalikan sifat egois, sementara Rousseau fokus pada cara membangun kepercayaan untuk hasil terbaik bersama. Oke, jadi mereka berdua memberi kita kerangka soal mengapa kita butuh aturan. Tapi pertanyaan berikutnya,
yang jauh lebih rumit. Aturan seperti apa yang adil? Nah, untuk jawab itu, kayaknya kita perlu lompat ke abad ke-20. Ke John Rawls, Yap, John Rawls. Anda membacanya dengan sangat baik. John Rawls ini mengajukan salah satu eksperimen pikiran paling berpengaruh tentang keadilan. Dan ini kental banget dengan nuansa teori permainan. Konsep utamanya itu yang posisi asali, kan? Betul, original position, yang berada di balik tirai ketidaktahuan atau veil of ignorance. Gampangnya begini, bayangkan Anda dan sekelompok orang ditugaskan merancang aturan dasar sebuah masyarakat baru dari nol. Semacam jadi dewan pendiri negara gitu. Oke, saya ikut. Tapi ada satu syarat yang sangat penting. Saat merancang aturan itu, Anda ada di balik tirai ketidaktahuan. Maksudnya? Artinya Anda sama sekali nggak tahu Anda akan jadi siapa di masyarakat yang Anda ciptakan itu. Anda nggak tahu gender Anda, ras Anda, kaya atau miskin, pinter atau biasa saja, sehat atau punya penyakit bawaan. Wow. Tunggu. Iya, Oke, saya kayaknya ngerti. Ini tuh kayak kita mau potong kue ulang tahun gitu kan. gimana tuh? Ya kita mau bagi buat 10 orang tapi kita nggak tahu bakal dapat potongan yang mana. Pasti kita potongnya sama rata banget dong, karena takut dapat yang paling kecil. Logika Rawls persis gitu, tapi buat masyarakat. Persis, analogi kue itu sempurna banget. Dan disitulah letak kejeniusan Rawls. Gimana? Karena Anda bisa saja lahir di posisi yang paling nggak beruntung. Secara rasional, Anda akan terdorong untuk menciptakan sistem yang paling adil, paling melindungi kelompok yang paling rentan. Jadi argumennya bukan soal belas kasihan ya? Bukan sama sekali. Ini murni soal kepentingan pribadi yang paling logis. Ini adalah solusi paling masuk akal untuk sebuah permainan tawar-menawar di mana taruhannya adalah seluruh hidup Anda. Ini benar-benar membalik cara pandang loh. Jadi, keadilan itu bukan soal berkorban buat orang lain, tapi soal... Melindungi diri sendiri dari kemungkinan terburuk. Bisa dibilang begitu. Ini kebalikannya ideologi yang bilang, biarin aja yang kaya makin kaya nanti juga netes ke bawah. Dari balik tirai itu, milih sistem kayak gitu kan sama saja kayak judi gila-gilaan pakai hidup kita sendiri. Tepat. Rawls menunjukkan betapa tidak rasionalnya pilihan itu dalam kondisi ketidakpastian total. Keadilan dalam pandangannya bukanlah sebuah pengorbanan, Tapi, tapi sebuah polis asuransi paling ultimate untuk kehidupan. Pilihan paling logis. Oke, ide Rawls itu keren banget sebagai eksperimen pikiran. Tapi itu kan cuma teori ya. Bukan begitu cara masyarakat kita benar-benar terbentuk. betul. Dari mana sih datangnya naluri kita akan keadilan? Kenapa kita bisa merasa marah pas lihat kecurangan, bahkan kalau itu nggak merugikan kita langsung? Nah, pertanyaan itu membawa kita pada karya filsuf Brian Skyarms. Dia coba menjawabnya bukan dengan eksperimen pikiran, tapi dengan simulasi komputer. Simulasi, iya, berdasarkan teori permainan evolusioner. Bayangin sebuah permainan sederhana. Bagi kue coklat, ada 2 pemain, harus mengajukan proposal mau berapa persen kue. Oke, Kalau total permintaan keduanya 100% atau kurang, mereka dapat bagiannya. Kalau lebih dari 100%, terjadi konflik. dan nggak ada yang dapat kue sama sekali. Betul, nah di simulasi itu Skyarms memasukkan berbagai tipe strategi. Ada pemain adil yang selalu minta 50%, ada pemain sederhana yang cuma minta 33%. Dan pasti ada yang rakus. Pasti, pemain rakus yang selalu nuntut 67%. Strategi-strategi ini kemudian saling berinteraksi ribuan putaran, dan yang paling sukses akan berkembang biak. Dan hasilnya, saya tebak yang paling rakus yang menang. Justru disitulah kejutannya, hasil simulasinya secara konsisten menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, populasi secara alami akan bergerak menuju strategi yang adil. Loh, kok bisa? Strategi 50-50 jadi yang paling dominan. Wah, kenapa bisa begitu? Kenapa yang adil yang menang, bukan yang paling rakus atau yang paling baik hati? Karena strategi adil ternyata yang paling efisien dalam jangka panjang. Coba kita pikirin. Oke, Strategi rakus yang minta 63%, kalau ketemu sesama rakus, hasilnya konflik terus. Nggak pernah dapat kue, gagal. iya juga ya.
Strategi sederhana yang minta 33% memang selalu dapat kue, tapi hasilnya kecil dan selalu ada sisa kue yang terbuang, nggak efisien. Nah, yang adil, Strategi adil yang 50% itu titik paling stabil. Cukup tegas untuk tidak dieksploitasi, tapi cukup adil untuk menghindari konflik yang nggak perlu. jadi yang ditunjukkan Skyrim sini sesuatu yang radikal ya. Keadilan itu mungkin bukan hasil dari kebaikan hati, tapi hasil dari semacam kemalasan evolusioner. Maksudnya? Sistem yang adil bertahan bukan karena paling mulia, tapi karena paling sedikit menimbulkan masalah dan paling hemat energi. Keadilan ternyata adalah jalan pintas terbaik. Persis. Ini mengarah pada gagasan bahwa mungkin ada semacam tata bahasa moral universal atau yang disebut roles, geometri moral. Rasa keadilan kita mungkin bukan produk negosiasi zaman purba, tapi sesuatu yang tertanam dalam biologis kita. Karena kerjasama yang efisien memberi keuntungan untuk bertahan hidup. Ada buktinya? Ini bahkan didukung oleh eksperimen pada hewan loh. Ada eksperimen terkenal di mana monyet makak akan menolak imbalan mentimun yang sebenarnya mereka suka kalau mereka lihat monyet di sebelahnya diberi anggur yang jauh lebih enak. Serius? Iya, mereka akan marah dan melempar mentimun itu kembali ke peneliti. Jadi monyet pun bisa ngerasa, wah ini nggak adil. Gitu Iya, ya. tampaknya begitu. Ini menunjukkan bahwa rasa keadilan itu bisa jadi sesuatu yang intrinsik, bukan sekedar konstruksi sosial manusia. Luar biasa. Jadi moralitas mungkin bukan aturan yang dipaksakan dari atas, dari Leviathannya Hobbes. Tapi justru sebuah strategi cerdas yang muncul secara alami dari bawah ke atas. Gila ya. Dari ular tangga ke Hobbes Trolls sampai monyet yang protes. Jadi keadilan bisa jadi muncul secara alami. Nah sekarang, gimana kalau kita coba sengaja mendesain permainan-permainan ini dalam kehidupan nyata? Disinilah kita akhirnya sampai ke konsep gamifikasi. Gamification. Betul. Gamifikasi pada dasarnya adalah upaya menerapkan elemen-elemen desain permainan, kayak poin, lencana, papan peringkat, ke dalam aktivitas non-permainan. Janjinya kan terdengar utopis banget ya? Sangat. Mengubah pekerjaan yang membosankan, rutinitas olahraga yang berat, atau proses belajar yang melelahkan jadi sesuatu yang menyenangkan. Tunggu dulu tapi. Bukannya itu bagus ya? Maksudnya? Ya, saya pakai aplikasi lari yang ada poin-poinnya, ada lencananya, dan itu jujur aja beneran bikin saya lebih semangat loh buat ngejar target. Atau sistem bintang buat pengemudi ojek online, itu kan mendorong pelayanan yang lebih baik. Apa ini beneran seburuk itu? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Masalahnya bukan pada idenya, tapi pada implementasinya. Dan sumber-sumber kita memberikan peringatan yang sangat keras soal ini. Oke. Dalam praktiknya, gamifikasi seringkali dibajak oleh kepentingan korporat. Alih-alih membuat tugas jadi lebih menyenangkan secara intrinsik, yang sering terjadi adalah perusahaan pakai mekanik yang sama yang dirancang untuk membuat video game jadi adiktif. Adiktif ya? Bukan memotivasi. Tepat. Ini yang disebut desain gelap atau dark design. Desain gelap. Maksudnya gimana tuh? Contohnya banyak sekali di sekitar kita. Loot box dalam game yang pada dasarnya adalah mesin judi yang dibungkus ulang. Iya. Papan peringkat atau leaderboard yang memicu persaingan tanpa henti dan kecemasan seperti yang mungkin dirasakan para pengemudi ojek online itu. Atau bahkan desain media sosial yang tanpa akhir, seperti infinite scroll. Yang bikin kita scroll terus nggak berhenti. Benar. Tujuannya bukan lagi memberdayakan pengguna, tapi memanipulasi perilaku pengguna demi keuntungan perusahaan. Jadi ini bukan lagi soal motivasi, tapi eksploitasi psikologis. Dan yang lebih seram, seperti yang disebut di salah satu sumber kita, ini bisa jadi candu bagi agensi yang terkikis. Maksudnya semacam pelarian gitu ya? Tepat. Di tengah dunia nyata di mana kebebasan dan kontrol kita mungkin terasa semakin berkurang karena pengawasan mobilitas sosial yang mandek, dunia virtual yang digamifikasi ini menawarkan ilusi kontrol. Ilusi pencapaian juga. Betul. Anda mungkin nggak bisa dapat promosi di kantor, tapi Anda bisa jadi prajurit level tertinggi di dunia game. Anda mungkin merasa nggak punya suara di masyarakat, tapi bisa dapat ratusan like di media sosial. Jadi permainan jadi pelarian dari kondisi yang sebenarnya distopia. Bisa jadi begitu. Daripada memperbaiki masalah di dunia nyata, kita melarikan diri ke dunia di mana kita merasa lebih berdaya. Wah, ini dalam sekali. Jadi gamifikasi yang awalnya menjanjikan utopia, malah berisiko menciptakan distopia, di mana permainan itu menutupi hilangnya kebebasan kita. Tapi
Terlepas dari bahaya desain gelap ini, inti dari permainan itu sendiri kan tetap ada sisi positifnya kan? Tentu saja, pada dasarnya untuk bisa menang dalam permainan strategi apapun, Anda harus bisa memahami cara berpikir lawan Anda, Memprediksi langkah mereka. memahami motivasi mereka. Ini adalah latihan konstan untuk apa yang disebut psikolog sebagai teori pikiran atau theory of mind. Kemampuan membaca pikiran orang lain. Dan kemampuan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah fondasi dari empati. Di sisi lain, ia juga bisa digunakan untuk manipulasi. Dan ini membawa kita kembali ke lingkaran penuh, ke ide-ide filosofis di awal tadi. Kemampuan memahami bahwa orang lain juga punya keinginan, ketakutan, dan harapan seperti kita. Benar. Ada seorang filsuf, Albert Schweitzer, yang punya konsep penghormatan terhadap kehidupan atau reverence for life. Ini pada dasarnya adalah penerapan posisi asalinya John Rawls dalam skala kosmik. Ini adalah kesadaran mendalam bahwa keinginan untuk hidup adalah sesuatu yang kita miliki bersama dengan semua makhluk hidup lainnya. Saya adalah kehidupan yang ingin hidup di tengah kehidupan lain yang juga ingin hidup. Persis. Dan itu adalah logika di balik aturan emas yang ada di hampir semua budaya. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kenapa? Karena Anda sadar bahwa diri mereka sama pentingnya bagi mereka seperti diri Anda bagi Anda. Dan kesadaran itu adalah inti dari permainan sosial yang paling mendasar. Jadi, setelah menelusuri semua ini, dari ular tangga, Hobbes, Rawls, sampai bahaya gamifikasi, apa kesimpulan besarnya untuk kita? Permainan sepertinya adalah cermin yang sangat kuat ya. Mereka merefleksikan cara kita berpikir soal aturan, keadilan, dan kerjasama. Oke. Dan sumber-sumber ini meninggalkan kita dengan satu refleksi penutup yang penting, khusus untuk Anda. Kita sebagai manusia di era modern telah beralih dari sekedar menjadi pemain dalam permainan kehidupan. Menjadi perancang permainan itu sendiri. Tepat, kita merancangnya lewat hukum yang kita buat, teknologi yang kita kembangkan, norma sosial yang kita anut. Jadi pertanyaan akhirnya bukan lagi pertanyaan teoretis, ini sangat praktis. Pertanyaannya adalah, Permainan macam apa yang sedang kita bangun saat ini? Apakah kita sedang merancang sistem yang mendorong keadilan, kerjasama, dan empati? Atau jangan-jangan tanpa sadar, kita sedang membangun sebuah permainan raksasa di mana hanya segelintir yang bisa menang, sementara mayoritas lainnya terus berlari di atas treadmill, gamifikasi yang tak ada ujungnya. Ini adalah realitas yang sedang kita bangun atau kita coding setiap hari.